Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai kebijakan G2P atau Government to Person. Kemudian saya akan menjelaskan contoh-contohnya apa, baik di Indonesia dan di luar negeri. Kita mulai aja ya. Jadi jenis kebijakan. Jadi sekarang kita era teknologi, terutama era internet, revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita ada yang namanya e-government. E-government itu adalah jenis pelayanan pemerintah yang menggunakan teknologi internet, makanya dinamakan e-government. Alasannya apa? Selain untuk mengejar ketinggalan zaman ya, juga agar efisiensi. Nah, di sini ada 4 jenis kebijakan e-government. Yang pertama adalah G2G atau Government to Government. Jadi sesuai namanya ya, government kan pemerintah. G2G, Government to Government, berarti dari pemerintah ke sesama pemerintah. Maksudnya adalah layanan internet dari pemerintah ke sesama instansi pemerintah lainnya. Contohnya dari Kemensos ke Kemenkeu, karena kan Kementerian Keuangan itu kan ada bantuan layanan bagi masyarakat tidak mampu, dan yang mendata masyarakat tidak mampu itu adalah Kemensos. Jadi ada layanan internet antara Kemenkeu dan Kemensos dan lain sebagainya. Kemudian ada G2B yang nomor 2, Government to Business. Itu maksudnya adalah e-government dari pemerintah, kebijakan pemerintah gitu ya, kepada pelaku bisnis, para pengusaha. Contohnya apa? Misal SIUP online, SIUP ya, SIUP online. Jadi surat izin usaha perdagangan tapi mendaftarnya online. Karena nggak usah datang langsung gitu, tapi cukup lewat online aja bisa. Kemudian layanan pajak lewat online juga. Apalagi zaman sekarang ketika pandemi, maka disarankan protokol kesehatannya itu kita tidak melakukan kontak secara langsung, kalau bisa tuh lewat dunia maya atau virtual. Jadi ini akan semakin berfungsi dan bermanfaat di masa sekarang. Kemudian yang ketiga adalah G2C, Government to Customer. Jadi Government to Customer itu sesuai dengan namanya, itu adalah ke customer. Customer itu maksudnya masyarakat sebagai konsumen fasilitas pemerintah gitu ya. Jadi bukan berarti customer itu adalah customernya perusahaan, itu nggak mesti seperti itu. Contohnya misalnya layanan pajak online untuk kita para pembayar pajak seperti itu. Kemudian ada G2P atau Government to Person. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ini adalah layanan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat orang per orang, secara perorangan. Jadi tidak secara general gitu ya, tetapi dari ke orang-orang tertentu khusus seperti itu. Nah, apa contohnya kebijakan G2P atau Government to Person ini? Jadi contohnya itu ada beberapa kementerian di Indonesia yang punya kebijakan G2P. Pertama adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Itu programnya adalah PIP, Program Indonesia Pintar untuk Sekolah Umum. Kemudian ada Kementerian Agama, dia menyalurkan dana PIP itu untuk sekolah berbasis agama. Kemudian Kemensos atau Kementerian Sosial itu menyalurkan dana untuk program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial. Jadi contoh singkat G2P itu adalah BLT. BLT itu kan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat orang per orang. Nggak semua orang menerima BLT, hanya masyarakat yang dianggap layak menerima gitu ya, yang kriterianya cocok. Nah, itu adalah kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat tertentu, yaitu BLT tadi. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh lain G2P di Indonesia? Yang pertama adalah bantuan keluarga tidak mampu, BLT tadi ya, salah satu contohnya bantuan langsung tunai dari TNP2K, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah, di sini contohnya adalah beasiswa bidik misi. Jadi bagi kalian yang pasti pernah dengar ya, beasiswa bidik misi itu adalah kebijakan dari pemerintah berupa beasiswa kepada masyarakat, kepada pelajar gitu ya, baik mahasiswa maupun di bawahnya itu yang membutuhkan bantuan dana. Nah, ini bantuan dananya jenisnya adalah uang, bukan barang. Kemudian ada subsidi listrik dari LPG, rehabilitasi rumah tidak layak huni, raskin atau rastra, yaitu beras miskin atau beras sejahtera, kemudian bantuan pangan non-tunai. Dan salah satunya adalah BLT, yaitu bantuan langsung tunai.
Kemudian ada juga contoh lain selain bantuan dana ya. Contoh G2P itu adalah registrasi KTP dan KK pada nomor HP. Nah, kalau misalnya kalian ingat sekitar tahun akhir 2017 dan awal 2018 itu pemerintah mulai dari bulan November, Desember, Januari, Februari itu pemerintah menerapkan kebijakan bahwa semua warga Indonesia yang memiliki nomor HP wajib mendaftarkan dirinya, yaitu nomor KTP dan nomor KK-nya dia kepada menggunakan nomor HP dia. Jadi nomor HP yang kita miliki itu sudah memiliki data kita ini siapa melalui KTP dan KK. Nah, dulu itu kalau misalnya kalian ingat ya, itu kebijakan ini itu mendapat penolakan yang luar biasa. Jadi penolakannya itu seperti apa? Jadi banyak masyarakat yang menggembar-gemborkan isu atau rumor bahwa jangan mau mendaftarkan KTP dan KK untuk nomor HP, nanti disalahgunakan oleh provider atau misalnya nanti kalian akan dihack segala rupa. Padahal mungkin mereka masih belum aware aja bahwa salah satu maksud kebijakan itu adalah untuk demi keamanan kita sendiri. Karena kan kalau misalnya sekarang sudah tidak terlalu sering ya, tapi tahun dulu, tahun 2017-2018 itu banyak sekali jenis penipuan melalui nomor HP. Misal, tahu-tahu ada yang SMS kita atau tahu-tahu ada yang WA kita itu minta pulsa atau minta dikirimi apa atau bilang kita menang hadiah apa atau mengaku sebagai mama butuh pulsa atau papa masuk kantor polisi. Jadi banyak sekali jenis penipuan melalui dengan anonim, dengan identitas anonim ke nomor kita. Dan jika misalnya setiap nomor HP yang ada di masyarakat ini terdaftar di kependudukan, yaitu dia nomor HP ini yang punya siapa, alamatnya di mana, maka itu akan menurunkan tindak penipuan melalui nomor HP dengan sangat drastis. Itu adalah salah satu tujuan pemerintah ketika itu. Nah, karena waktu itu masyarakat banyak yang ketakutan karena baru pertama kali diterapkan seperti itu, maka akhirnya pemerintah agak memberikan kelonggaran atau keleluasaan, yaitu tidak harus langsung saat itu juga, tetapi diperpanjang. Jadi awalnya November, diperpanjang Desember, diperpanjang lagi Januari, kemudian terakhir Februari seperti itu. Awalnya Agustus kalau nggak salah. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa kebijakan seperti ini tuh bukan hanya di Indonesia. Bahkan Indonesia tuh bisa dikatakan sudah agak terlambat gitu ya, karena di negara lain contohnya seperti Taiwan atau Jepang itu mereka sudah dari dulu menerapkan seperti ini, bahwa jika kita pingin beli nomor atau kita punya nomor, setiap nomor HP itu apapun itu providernya harus belinya nomor itu harus dengan menunjukkan entah itu paspor, KTP dan lain sebagainya. Jadi dulu waktu ketika saya di Taiwan ya, itu saya masih di airport, di Taipei International Airport, itu saya itu mau beli nomor HP karena kan nomor HP Indonesia kan nggak bisa dipakai di sana. Nah, saya kan butuh berhubungan dengan pihak kampus di sana. Akhirnya saya beli nomor HP dan itu masih di airport kondisinya. Tetapi saya tidak bisa membeli nomor HP itu jika saya tidak menunjukkan paspor dan nggak didata, diinput dulu datanya. Jadi bahkan beli nomor aja itu harus menunjukkan paspor seperti itu. Jadi setiap nomor yang terdaftar itu bagi penduduk asing, cuman bagi penduduk asli mereka harus menunjukkan kartu KTP di sana. Kalau saya dulu ARC ya, Alien Registration Card. Jadi itu memang di luar negeri itu seperti itu dari dulu, itu memang sudah kebijakannya dan memang tidak ada yang protes karena mereka tahu itu memang demi terintegrasinya data di negara mereka. Nah, selain alasan keamanan, alasan lainnya kenapa kok pemerintah mengeluarkan kebijakan G2P berupa registrasi KTP dan KK pada nomor HP, itu adalah adanya program keuangan inklusif oleh Bank Indonesia. Nah, jadi keuangan inklusif itu maksudnya gimana? Jadi saat ini negara kita ketika mengeluarkan kebijakan tersebut ya, mereka menyadari bahwa tidak semua masyarakat Indonesia tuh aware dan melek tentang teknologi internet dan teknologi yang berhubungan dengan keuangan. Misal ketika kita pakai nomor HP kita atau HP kita ini bisa dipakai apa aja, mereka nggak tahu bahwa ketika kita punya akun bank atau rekening bank, HP kita ini bisa dipakai untuk transfer, bisa untuk
nerima uang juga bisa, untuk transaksi lainnya seperti bayar listrik atau bayar segala rupa dan transaksi keuangan lainnya menggunakan HP aja. Banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu caranya. Mungkin mereka sudah tahu bahwa HP bisa dipakai untuk itu, tetapi caranya bagaimana mereka belum tahu. Mereka belum tahu kita bisa transaksi saham pakai HP, mereka belum tahu semua itu. Nah, untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan teknologi berupa HP kita ini, mobile ya, karena setiap orang saat ini hampir semuanya pasti punya HP untuk transaksi-transaksi keuangan di Indonesia. Maka langkah pertamanya waktu itu pemerintah adalah harus setiap pemegang nomor HP itu mendaftarkan nomornya dengan menggunakan KK dan KTP, karena agar mereka setidaknya melek dulu. Jadi dengan teknologi itu, setelah itu jika mereka ingin bertransaksi keuangan akan lebih aman. Ketika mereka ingin beli saham, jual beli saham, ketika mereka ingin segala transaksi keuangan, nomornya itu sudah terdaftar. Jadi insya Allah akan lebih aman dibandingkan ketika nomornya berupa anonim. Seperti itu. Berikutnya saya akan membahas mengenai G2P di negara lain. Cuman ini akan saya save dulu untuk pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu ini kita masih membahas G2P di Indonesia dulu. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada saya, bisa melalui chat WA, bisa melalui grup, atau melalui siakat, atau melalui email, atau melalui segala media sosial yang kalian tahu. Terima kasih. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.